Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada majelis yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari berkumpulnya kita di sini, dan kita senantiasa dinaungi oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat, dan mereka mengaminkan setiap apa yang kita minta. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini ya, di bulan Rabiul Awal, hari kelahiran atau bulan kelahiran Rasulullah SAW, maka kajian fikih sirah nabawiyah kita adalah mengkaji tentang kelahiran Rasulullah SAW atau Maulid Nabi. Nah, sebelum kita mengawali kajian, kita akan bersama-sama membaca salam dan salawat untuk Rasulullah SAW. Ini dari susunan dari Simtuduror. Simtuduror atau Maulid Simtuduror ini sebagaimana juga kitab-kitab Maulid yang lainnya, ada Maulid Barjanji, ada Syaraful Anam, ada Ad-Dibai dan seterusnya. Nah, biasanya yang biasa terkenal di antara kita kalangan sebagian umat Islam itu adalah Barjanji, Syekh Ja'far Al-Barjanji yang menyusunnya. Simtuduror itu disusun oleh Dzurriyyah Rasulullah SAW, ya, Habib, lupa lagi namanya, Al-Habsyi ya belakangnya. Nah, beliau menyusun kitab Simtuduror ini yang kemudian biasa dibaca para habaib, biasanya membacanya Simtuduror, walaupun ada juga yang membaca Maulid Barjanji. Isinya sebetulnya ada salam salawat pada Rasulullah SAW dan juga kisah tentang Maulid Rasulullah SAW. Nah, kita biasanya ini mahalul qiyamnya. Biasa kalau lagi membaca ini Berjanji atau kitab-kitab yang lainnya, biasa kalau mahalul qiyam itu biasanya ini, karena ini adalah budaya, ini adat gitu ya. Nah, itu biasanya berdiri, tapi kita nggak usah sambil berdiri, kita sambil duduk saja. Ya. Nah, ada yang sudah hafal? Nanti akan diiringi oleh, di sini ada, saya sudah buatkan apa? Nggak dengaran ya. Saya pakai ini aja yang biar keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama. Ya Nabi salam. Kelihatan sebelah sana. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun, ya Rasulullah wa sururun qad tajadat, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah
صلوات الله عليك نسقط يحنى المسالي فغزر اليوم بغرات واستريء بجمالك يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء يا رسول الله جمع الفخر مؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك علينا بكل حمد جل أن يحصر العمل إرهابنا بوجود يا رسول الله مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك يسعد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبالله يا إلهي مرحبا جود فاضل لكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا لغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا
مرحبا رحمة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل خير يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dulu zaman di pesantren yang seperti ini harus dihafal ya. Karena biasanya setiap malam Jumat selalu membaca kalau tidak maulid berjanji atau maulid Syamsul Duror atau yang lain-lainnya. Cuma karena sudah terlalu lama tidak mengadakan pembacaan seperti ini sehingga pada lupa lagi. Cuma iramanya masih dihafal. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita memulai kajian Sirah Nabawiyah yang pada kesempatan ini terkait dengan hari kelahiran Rasulullah SAW atau Maulid Nabi atau Milad Rasulullah SAW. Baik, ini di awal-awal sudah sampaikan berkaitan dengan ahamiyah atau urgensi kita kaji Sirah Nabawiyah. Langsung saja kepada tema kita pada malam ini, pada pagi ini, sebenarnya adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang menurut para ahli sejarah yang masyhur atau yang masyhur, yang mayoritas, walaupun ada dalam menurut kitab-kitab yang lain termasuk di antaranya Ar-Rahiqil Makhtum dan juga beberapa kitab yang lainnya, bahwa bukan tanggal 12 tapi jatuhnya tanggal 9 hari Senin Rabiul Awal, tahun pada peristiwa penyerangan pasukan gajah Raja Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah, itu jatuhnya pada tanggal 9 menurut sebagian ahli sejarah, dan itu bisa dihitung dengan ilmu falak, dengan ilmu hisab semuanya, jadi bisa diketahui. Walaupun yang masyhurnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya ada yang tahu tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? Tahun Hijriahnya, bukan miladiah. Kalau miladiah atau Masehi 570 atau 571. Kalau Hijriahnya tahun berapa? Ada yang tahu? Biasanya ketika kita baca sejarah apapun ya, bangsa-bangsa terdahulu itu ada tahun 1000 sebelum Masehi. Ada tahun sekian sebelum Masehi, berarti tahun sekian sebelum Hijrah. Anu tepatnya tahun sabaraha. Nah, kadun dihitung. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40. Kemudian berdakwah di kota Mekkah selama 13 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Berarti sabaraha tahun? 53. Berarti Rasulullah tahun lahirnya 53 sebelum hijrah, gitu ya. Nah, jadi 100 tahun gajah deui. Zaman baheula eta mah. Nah, biasa memang kebiasaan bangsa Arab kalau menyatakan tahun, karena mereka belum punya penanggalan sendiri ya. Mereka tanggal dan bulannya sudah ada ya, bulan-bulan Hijriah itu dari Muharram sampai Zulhijjah itu sudah ada. Tetapi tahunnya mereka belum punya. Dan kemudian ketika Islam ya, nah pada masa-masa awal juga belum ada tahunnya, sehingga akhirnya kemudian pada, kalau agak khilaf, mulainya itu tahun ke-16 pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.
Setelah tahun 16 Hijriah baru ditetapkan penanggalan dan kemudian tahunnya ya. Nah, karena tahun 16 Hijriah itu ada suatu peristiwa utang piutang. Seseorang menagih punya utang, tanggalnya jelas, bulannya jelas, tapi tahunnya nggak jelas tahun kapan ini. Apakah tahun sekarang atau tahun depan? Nah, akhirnya kemudian dari situlah kemudian terfikirkan, ada ide, ada inspirasi untuk membuat tahun sendiri, jadi tahun hijrah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ketika kita mengajarkan sejarah Nabi Muhammad kepada anak-anak, mulai sekarang Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya 53 sebelum hijrah. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada yang menjawab dengan benar tadi. Pak Haji mendekati 52 ya. Karena memang tergantung menghitung ya. Kalau menghitung pakai tahun Masehi, ya tahun Masehi itu berkurang. Ya. Setiap 33,3 tahun Masehi itu tambah 1 tahun Hijriah. Jadi ketika setiap 100 tahun Masehi berarti tambahnya 3, ya 3 tahun. Itu hitungannya ada di surat Al-Kahfi. Ya. Dalam surat Al-Kahfi mereka ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selama salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Nah, mereka ditidurkan selama 300 tahun dan ditambah 9. 9 tahun ini adalah tahun hijriahnya. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini ayat yang tadi dibaca di rakaat pertama. Wa idz qala Isa ibnu Maryam lil bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Pernyataan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, kepada Bani Israel, bahwa dirinya adalah Rasulullah. Ya, ini Rasulullah ilaikum, untuk kalian yang membenarkan apa yang ada pada diriku, yang terdapat dari kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Ya, jadi saya dulu pernah membaca Bible, ya, Alkitabnya orang Nasara. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan Mazmur menurut mereka itu Zabur. Jadi itu terdiri dari 3 kitab disatukan. Perjanjian lama itu adalah Taurat, perjanjian barunya Injil, dan Mazmur atau Zaburnya itu ada di situ. Kidung menurut mereka. Nah, cuma ini dulu zaman kuliah karena harus membaca itu. Ketika itu tentang sejarah, jadi dan perbandingan agama. Gitu. Jadi membaca kitab itu, Bible itu, kan jadi itu menjadi obat tidur. Setiap baca kitab dari liur susunan kalimatnya tengarti. Tapi agar perlu dibaca, jadi setiap baca tunduh tidur tidak pernah tamat. Beda dengan ketika kita membaca Al-Quran gitu ya. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menikmati membaca Al-Quran itu sehingga merasa nyaman dengan membaca Al-Quran itu dan hati menjadi tentram. Nah, ternyata Nabi Isa alaihissalam sendiri itu bergembira ya ketika memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad kepada Bani Israel. Berarti Nabi Isa-nya sendiri juga bergembira kan. Orangnya nyatanya kalau orang bergembira berarti kan ekspresinya seperti apa dan menyatakan kegembiraannya dengan seperti apa. Jadi kalau misalkan ada orang bergembira dengan kelahiran seorang anak, ini kan ada syukuran gitu ya. Nah, terus ada memberikan hadiah kepada tetangga, kepada kerabat, mengundang makan-makan seperti itu. Nah, kalau misalkan juga tentang kegembiraan adanya kelahiran seorang nabi, kalau kita makan-makan boleh nggak? Gak ada larangannya, boleh ya, menyatakan kegembiraan. Ketika kita menyatakan, misalkan kalau zaman mereka buat syair-syair, ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah membuat syair. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada'. Nah, seperti itu, syair-syair bukti kegembiraan akan hadirnya Rasulullah SAW. Maka kemudian ketika disusunlah sebuah syair atau kitab syair yang berisi tentang kegembiraan kelahiran Nabi Muhammad atau kedatangan Nabi Muhammad, boleh nggak? Boleh, karena itu kan menyatakan kegembiraan. Nah, kemudian kan Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan atau memperingati kelahirannya. Tara ayah silaturahmi
ulang tahun Nabi Muhammad ke lilin segala macam kayak gitu ya. Kita sengaja kemudian sebagian umat Islam yang ya sebut saja garis keras mengatakan bahwa maulid itu bid'ah dakwah zaman Rasulullah hanya malaya. Sahabat gitu. Tapi Nabi Isa saja bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dan kegembiraannya dinyatakan kepada umatnya, kepada kaumnya. Nah, berarti kalau kegembiraan seperti itu, ya kalau misalkan mengadakan makan-makan, mengadakan apa, mengumpulkan segala macam kayak itu, terus baca sholawat, baca salam segala macamnya, boleh ya? Boleh. Nah, apalagi ayat kebuli, ngadukung. Pak Haji hilang deh itu bentuk kebuli sikap rumahnya narasana. Jadi kedah di eta cumunan eta beli kumaha onam. Baik. Nah, seperti itu. Nanti kita sebelum kita membahas Maulid Nabi tentang Rasulullah SAW, ya kita definisikan dulu apa sih namanya Maulid itu. Maulid dan Maulud kita definisikan. Setelah kita mengetahui definisi, baru kita akan mengetahui mulai dari sisi hukumnya. Ini sekarang orang banyak ketika melihat ada sesuatu ini bid'ah, tidak ada contoh dalam Muhammad. Definisikan dulu apa itu yang akan disebutkan hukumnya. Apalagi kalau sekarang ya sebagian orang, sebagian umat Islam, kalau nggak sunnah bid'ah, seolah-olah cuma dua hukum itu, sunnah dan bid'ah, sunnah bid'ah. Jadi akhirnya kemudian ketika ada orang atau sebagian umat Islam yang melakukan sesuatu yang tidak sependapat dengan kelompok dia, dianggap ahli bid'ah, ahli neraka. Jadi gampang bisa memvonis seseorang ahli neraka gitu ya. Nah, kita definisikan dulu kalau bicara tentang hukum sunnah, berarti kalau sunnah ada wajib, ada makruh, atau ada mubah, ya, mubah, makruh, dan haram. Seperti itu kalau bicara tentang hukum Islam. Nah, jadi bukan sunnah, kalau tidak sunnah bid'ah, bukan begitu. Nah, jadi ini karena pemahaman dan pengetahuan agama yang masih kurang. Jadi kita harus banyak lagi belajar tentang Islam. Nah, kata maulid atau maulud dan milad itu berasal dari kata fi'il madhi, kata kerja lampau, walada gitu ya. Walada melahirkan, dia melahirkan. Maulid ini adalah isim zaman atau isim makan atau tempat. Jadi kata benda gitu ya, kata benda yang menunjukkan zaman atau waktu atau tempat. Yang artinya waktu kelahiran atau tempat lahir Nabi Muhammad. Jadi kalau Maulid Nabi berarti tempat lahir Nabi Muhammad atau waktu kelahiran Nabi Muhammad. Nah, jadi apa hukumnya Maulid Nabi? Ya, nggak ada hukumnya. Ya, kalau bisa tahu Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Itu sunatullah, bahwa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 253 sebelum hijrah Allah menetapkan seorang anak, seorang bayi yang bernama Muhammad atau Ahmad dilahirkan oleh ibundanya bernama Sayyidah Aminah. Ya, seperti itu. Nah, hukumnya apa? Yang gak ada hukum, itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau maulud, ya maulud berarti isim maf'ul, ya. Jadi objek yang dilahirkannya yaitu Muhammad. Nah, jadi kalau hari kelahiran kita semuanya punya hari kelahiran. Nah, ketika disebut dengan Yaumul Milad, ya hari kelahiran. Nah, kalau maulud setiap hari ada yang maulud. Yang di Bidan Roro di situ ada, di rumah sakit banyak ya, bidan-bidan Paraji. Nah, maulud yang dilahirkan. Nah, dan kita juga dilahirkan oleh ibu kita. Jadi ini umum gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian Maulid Nabi, wah itu tidak dicontohkan. Cek saya tidak dicontohkan. Itu ketetapan Allah. Maulid Nabi berarti hari kelahiran Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisi tentang Nabi Muhammad, tentang lahir, tentang Maulid segala macamnya. Nah, jadi ketika kita membahas sejarah Nabi Muhammad, kita harus membahas dulu secara keseluruhan tentang bangsa Arab, tentang bahasa Arab, tentang budaya, adat istiadat, dan segala sesuatu tentang yang berkaitan dengan pada masa tersebut. Sehingga kita bisa memahami kenapa Rasulullah SAW melakukan ini begitu begini segala macamnya. Nah, ini sedikit saja pengetahuan atau wawasan bagi kita. Bangsa Arab itu ada Arab Ba'idah, Arab zaman bahula yang sudah punah, sudah dihancurkan di bidang Allah Subhanahu Wa Taala, itu kaum Ad. Ya.
diutus kepada mereka itu Nabi Saleh alaihissalam, ada kaum Samud dan beberapa bangsa yang lainnya, itu bangsa Arab, tapi sudah musnah ketika mereka membuat kerusakan, mereka menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka syirik, maka kemudian diazab Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakan. Nah, kita beruntung hidup di akhir zaman ketika kita membuat kemungkaran sehebat apapun, dosa sebanyak sebesar apapun, Allah tidak membinasakan kita. Allah memberikan waktu pada kita untuk meminta ampunan. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kalau misalkan pelanggaran seperti Nabi Nuh, hancur dengan banjir. Umat Nabi Lut dibakar itu dengan konon katanya hujan meteor, sehingga mereka musnah semuanya karena mereka membuat homoseks, lesbian seperti itu, LGBT. Nah, jadi LGBT bukan hal yang baru, itu umat Nabi Lut sudah melakukannya dan sudah hancur, sudah binasa. Kemudian ada Arab Aribah. Nah, ini keturunan Ya'rub bin Qattan, tinggal di kawasan Yaman. Yasrib itu kota Madinah. Madinah sebelum Rasulullah hijrah namanya Yasrib. Dan juga Syam itu wilayah Syria, Lebanon, kemudian negara-negara di sekitar Palestina, Yordan dan seterusnya, itu wilayah Syam. Dan kemudian ada ini masih ada ya, Arab Aribah ini, dan juga Arab Musta'ribah. Ini adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, atau biasa dikenal juga karena keturunan Adnani, Arab Adnaniyah. Nah, Nabi Ismail alaihissalam memiliki 12 orang putra, dan semuanya menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab dan sekitarnya, bahkan ada juga yang sampai ke Mesir, ya, sampai ke Asia Tengah, ke wilayah Irak dan seterusnya. Nah, dan kemudian Nabi Allah punya anak yang bernama Qaidar bin Ismail. Nah, ini yang menetap di Mekah, dan keturunannya Quraisy itu adalah keturunan Qaidar bin Ismail. Nah, dari Nabi Muhammad SAW itu ke atasnya, nah itu nyambung sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita kemudian langsung ke karakter atau akhlak mulia yang dimiliki bangsa Arab. Sebelum Nabi Muhammad pun mereka memiliki karakter ini. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, atau liutammima salihul akhlak. Ini ada riwayat Ahmad itu dari kata salih, ya, salihul akhlak. Kalau riwayat dari Al-Bazzar dan Baihaqi itu makarimul akhlak kalimatnya, tapi maknanya sama. Nah, Rasulullah menyempurnakan akhlak mulia. Jadi akhlak mulia sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus juga. Nah, apa akhlak mulia yang dimiliki karakter orang-orang Arab itu? Ya, mereka memiliki sifat dermawan. Jadi berehan. Ya, jadi lain jika orang India berege hesek. Ya, jadi mereka kalau ada orang yang kesulitan mereka bantu. Kalau ada kabilah datang dari luar, mereka itu datang ke sana dengan kesulitan, mereka bantu mereka, ya. Dibantu, diberi makan, dilindungi segala macamnya. Dan ada banyak lagi bentuk-bentuk kedermawan mereka. Dan kalau mereka sudah berjanji, misalkan ada seseorang yang berjanji untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, mereka akan melakukan itu, mengerjakannya. Kalau mereka misalkan ternyata tidak mampu, mereka akan bernazar. Mereka akan bernazar, dan tentu saja mereka biasanya nazarnya itu ke berhala yang mereka sembah, gitu ya. Nah, tapi sifat-sifat karakter ini mereka miliki. Berikutnya adalah ini, percepat saja. Nah, jadi kalau mereka memiliki suatu tujuan, suatu maksud, mereka pantang mulang sebelum padang. Jadi tidak akan pulang sebelum mendapatkan hasil yang diraih atau yang diinginkan. Sehingga kemudian mereka kalau untuk merebut itu, kalau mendapatkan itu dengan perang, ya dengan mereka lakukan dengan perang. Seperti itu. Dan selain sifat mereka yang tegas, karakter seperti itu dan yang lain-lainnya, mereka juga memiliki sifat kelemah lembutan.
Mereka memiliki kasih sayang, mereka memiliki menghormati orang tua, dan mereka kalau menghormati orang tua lebih dari bangsa yang lain. Jadi lebih dari bangsa yang lain kalau dalam masalah penghormatan, dalam masalah birrul walidain itu, mereka luar biasa. Dan kemudian mereka suka menolong dan melindungi. Jadi kalau misalnya ada seseorang terancam ya, misalkan dia mau meminta suaka, ya, suaka perlindungan pada suatu kabilah, suatu keluarga tersebut melindungi orang si A ini ya, terancam itu dilindungi, maka seluruh kabilahnya akan ikut melindungi si A ini. Ya, tidak boleh menyakiti apalagi membunuhnya. Dan kalau si A ini ternyata ada yang membunuh, maka seluruh kabilahnya akan membela si A ini, walaupun bukan dari kalangan sendiri. Itu luar biasanya mereka. Maka kemudian kebiasaan kebaikan inilah yang dimanfaatkan Rasulullah SAW ketika berdakwah. Dan kemudian juga Rasul juga menyempurnakan apa yang sudah baik menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan yang kekurangannya tentu saja akan dihilangkan. Seperti misalnya mereka memiliki asabiyah yang tinggi. Jadi fanatisme terhadap kabilah itu mereka luar biasa. Ya, sehingga anak-anak muda lah gitu, geng Vespa atau geng motor segala macam seperti itu, kasih seutik mereka akan berperang dengan pemuda yang lain seperti itu. Nah, bahasa Arab lebih dari itu. Ya, dalam masalah asabiyah mereka akan membela mati-matian. Nah, kemudian yang hal-hal yang seperti ini nih, kemudian Rasulullah dikurangi sehingga kemudian pembelaan mereka bukan kepada kabilah atau kepada suku bangsa, tapi kepada Islamnya. Nah, mereka juga sangat sederhana. Jadi mereka hidup di tenda-tenda, walaupun mereka sangat kaya raya. Nah, mereka itu kalau misalkan ternak unta, nah unta harganya bukan 1 juta 2 juta atau lanjut bisa ratusan juta. Kalau mereka punya 10 unta saja bisa 1 miliar. Jadi, tapi mereka hidup sederhana di tenda gitu ya. Nah, cuma canaya internet jadi mulai listrik, mulai segala macam kayak gitu. Nah, dan mereka sangat jujur dan amanah. Dan ini amanah inilah sifat mereka ya, diantaranya dan kejujuran. Kalau mereka ditanya, padahal mereka memusuhi Nabi Muhammad, ditanya tentang Nabi Muhammad, mereka akan mengatakan, wah, Muhammad itu orang yang mulia, orang yang terpuji, orang kebaikan Nabi Muhammad mereka ceritakan. Tidak akan ada yang disembunyikan. Keturunannya Muhammad itu adalah orang yang paling mulia, nasab yang paling mulia, atau paling terhormat. Dia tuh sangat menghormati tetangga, menghormati orang, dan semua kebaikan Nabi Muhammad mereka akan ceritakan. Tidak ada yang disembunyikan, dan mereka juga memiliki sifat amanah ya. Nah, kalau misalkan dititipi satu barang, itu mereka akan menjaga barang tersebut, dan mereka akan berusaha untuk mengembalikannya kalau memang sudah sisi pemiliknya akan memintanya. Atau ketika misalnya mereka berbisnis, dititipi investasi oleh seseorang gitu, mereka menggolangkan, memutar harta modal itu sehingga berusaha dan menguntungkan, dan keuntungan jelas dibagi hasil. Nah, hasil ini milik si A tadi yang menitipkan, yang berinvestasi, itu tidak akan dikurangi. Dan kalau misalkan sampai waktu tertentu misalkan harus dikembalikan, ternyata masih belum ada juga, belum ketemu, dia akan terus itu bisnisnya terus digolangkan harta itu, sehingga kemudian keuntungannya sampai berlipat-lipat, dan semuanya akan diserahkan ya. Mereka hanya akan mengambil keuntungannya menjadi bagi hasil seperti itu. Itu luar biasanya. Jadi beda dengan bangsa yang lain, bisa kalau dia tipin harta ya pasti akan berkurang biasanya ya. Itu diantaranya. Baik, kita berbicara tentang silsilah Nabi Muhammad. Ini di kitab-kitab berjanji juga ada ya, berjanji Nabi Muhammad namanya. Nama beda, ada Muhammad. Kalau tadi di dalam Nabi Isa mengatakan Ahmad. Ya. Ada 2 nama, Ahmad atau Muhammad. Kalau Ahmad berarti dia, kalau nggak hilaf betul dikoreksi, dari kata Hamid ya. Nah, Hamid, nah orang yang paling terpuji, paling dipuji berarti Ahmad. Ya, seperti kabir, besar ya, paling besar berarti akbar ya. Hamid berarti terpuji ya, orang yang dipuji. Kalau yang pujiannya paling banyak, paling dipuji berarti Ahmad. Nah, kalau Mahmud, nah sama sebetulnya ya. Nah,
Jadi orang yang dipuji, dan ada perbedaan antara Ahmad dan Mahmud ya. Mahmud sehingga kalau paling banyak mendapatkan pujiannya berarti Muhammad. Seperti itu. Allah alam, kalau ini nanti dikoreksi ya oleh ada Pak Haji, alhamdulillah di sini. Baik. Nah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, nama Abdul Muthalib itu namanya Syaibah Al-Hamdi. Nah, Syaibatul Hamdi. Nah, Syaibah, kenapa Syaibah? Karena di rambutnya itu, di kepalanya ada rambut warnanya putih seperti uban sejak lahir. Sejak lahir dia masih bayi sudah ada uban. Huisan eta sih ya. Nah, akhirnya kemudian kan disebut dengan Syaibah. Namanya aslinya Syaibah. Nah, Syaibah ini putra Hashim. Dan Hashim ini adalah suatu kabilah dari kalangan Quraisy yang sangat mulia, sangat terhormat, memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, Hashim putra Abdul Manaf. Manaf ini nama berhala ya, nama satu berhala yang disembah oleh bangsa Arab, bangsa Quraisy. Nah, Abdul Manaf putra Qusay. Qusay nama aslinya Zaid. Nah, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr atau Quraisy. Nah, maka gelar Quraisy inilah yang dikenal, dan akhirnya bangsa mereka disebut dengan bangsa Quraisy. Bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas, series Nabi Ilyas. Nah, karena keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, Nabi Ismail salam sampai ke bawahnya yang menjadi Nabi cuma satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi nama Ilyas ini bukan Nabi Ilyas. Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ayah sabarah eta, sabar generasi. Rasulullah SAW menghafal silsilah ini. Ya. Dari beliau sampai kepada Adnan itu beliau hafal. Dan kebiasaan bangsa Arab itu menghafal silsilah sanad nenek moyang mereka sampai ke atas sampai 20 itu mereka hafal. Ada orang mah, contoh saya cuma hafal ke nama kakek, buyut nggak tahu. Nah, dulu pernah dikasih tahu tapi lupa lagi. Abdul Qadir bin Muhammad Qasim bin Saleh Bada bin, tak hafal keluar nama. Nah, cuma itu. Dan sebagian dari kita juga paling hafal cuma ketika ya beberapa generasi ke atas lah. Tapi bangsa Arab itu luar biasa. Mereka dalam masalah susunan silsilah itu, nah itu mereka sangat hebat ya. Nah, dari Adnan sampai Ibrahim alaihissalam itu diperdebatkan karena ada 43 generasi, dan Rasulullah SAW pun tidak pernah menyebut-nyebutnya. Bahkan kalau ada yang mengatakan atau menyebutkan nasab beliau sampai Ibrahim alaihissalam, sekalipun itu benar, dia telah berdusta. Karena banyak diperdebatkan tentang nama-namanya gitu ya. Tapi kalaupun dia benar, nama-nama tersebut dia berdusta. Maka Rasulullah tidak pernah menyebutkan silsilahnya dari Adnan sampai ke atas, sampai ke Nabiullah Ismail salam. Nah, jadi cukup sampai ke Adnan saja. Baik, nah ini adalah silsilah yang paling mulia. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada satu hadis ya nanti. Nah, ini semua sepakat para ulama, para ahli sejarah, hanya sampai ke Adnan saja. Baik. Dilanjut silsilah Nabi Muhammad dari ibu. Nah, ibunda beliau bernama Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Nah, ketemu dengan silsilah Nabi Muhammad pada Abdul Manaf. Nah, jadi ibunda beliau yaitu Aminah ini orang Madinah atau Yasrib. Nah, Yasrib tapi dari Quraisy, kalangan Quraisy, dari Bani Hashim. Ini ada yang kelewat, bukan Bani Hashim, maaf, karena Hashim itu menurunkan Rasulullah SAW. Ini sampai ke atasnya sama dengan Rasulullah SAW. Ya. Baik, kita lanjutkan. Innallah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Ini hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah memilih dari anak-anak Nabi Ibrahim, itu Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah.
dan memilih dari keturunan Nabi Ismail itu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy, dan memilih dari Bani Kinanah, keturunan Kinanah itu Quraisy. Jadi ini terpilih semua, orang-orang terpilih, bangsa terpilih. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari Quraisy yaitu Hashim, ya. Dan wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari keturunan Hashim. Jadi ini silsilah terbaik semua bangsa. Nah, jadi pilihan. Lalu ibrahnya adalah bahwa bangsa Arab itu, dia kalau ada orang yang berbicara, orang jore-jore, jelas urutan, jelas di mana, nggak akan didengar, apalagi diikuti. Nah, maka bangsa Arab punya kebiasaan, kalau yang berbicara itu dari kalangan dan bangsawan, orang yang silsilahnya jelas, bahkan paling terhormat, paling mulia, akan didengar. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah dari nasab yang paling mulia, yang paling terhormat. Maka kemudian apapun yang disampaikan Rasulullah SAW didengarkan, walaupun ada yang menerima maupun ditolak, itu lain urusannya. Orang-orang Quraisy akhirnya banyak, sebagian besar menolak, nah, sebagian menerima. Tapi yang penting mereka mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, dan mereka percaya. Hanya saja mereka kafir, gitu. Percayanya bukan iman, tapi percaya apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Maka ketika Rasulullah SAW mengumpulkan, ya Quraisy, gitu ya, wahai Hashim, wahai Bani Hashim, wahai Quraisy, ngumpul. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketahuilah bahwa kalau seandainya saya katakan bahwa di balik bukit ini ada sebuah pasukan yang akan menyerang kalian, kalian akan percaya. Kami percaya apa yang kamu sampaikan. Nah, seperti itu. Kenapa? Silsilah Rasulullah adalah orang terhormat, dan juga Rasulullah adalah Al-Amin. Rasulullah orang yang paling dipercaya, tidak pernah berdusta. Beda aja orangnya. Nah, orang sering wadul, jadi lamun kita berbicara tuh kayak beneran deh teh kudu di tabayun heula. Tapi kalau Rasulullah SAW menyatakan, orang tidak perlu tabayun, sudah pasti benar. Apalagi ketika peristiwa hijrah, ya, dulu pernah dibahas. Rasulullah menyampaikan peristiwa hijrah. Nah, mereka percaya, tapi mereka menolak. Beda dengan sahabat Abu Bakar. Apakah Rasulullah mengatakan begitu? Benar. Oh, kalau gitu saya percaya apa yang dikatakan Rasulullah. Bahkan lebih dari itu pun saya percaya. Nah, itu Abu Bakar. Maka beliau mendapat gelar As-Siddiq. Nah, ini peta kota Makkah pada masa itu, ya, pada masa tahun 570-an Miladiyah atau Masehi, atau pada masa Rasulullah SAW. Nah, yang di tengah itu ada lingkaran berwarna hijau, itu adalah Ka'bah. Nah, dan ke bawahnya sedikit agak ke kanan ada lingkaran berwarna merah, itu rumah tempat Nabi Muhammad dilahirkan, Maulid Nabi, ya, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nah, itu sebelah kirinya itu ada rumah Abu Thalib. Jadi ada kabilah-kabilah itu tinggal di beberapa wilayah tersebut, ya. Ada beberapa kabilah Bani Hashim di sebelah sini, ada kabilah yang lainnya sebelah mana, gitu. Nah, ini yang paling bawah itu lembah Bani Hashim. Itu lembah Bani Hashim, paling bawah tengah-tengah, ya. Tengah-tengah di antara dua bukit batu itu ada lembah Bani Hashim. Nah, disitulah ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun. Rasulullah, umat Islam, dan juga sebagian Bani Hashim diboikot, di embargo. Mereka tidak boleh keluar dari situ, dan tidak boleh berdagang, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh berhubungan dengan negara lain, kawasan yang lain. Seperti itu. Baik. Tentang kekuasaan, kita percepat saja. Nah, Qusay ini orang yang paling terhormat pada zamannya. Dia membuat Darun Nadwah. Darun Nadwah itu menaya nama, ya, Dewan Majelis Permusyawaratannya orang Quraisy, Dewan Syuranya Quraisy. Nah, kemudian juga memegang panji perang. Panji perang itu liwa, ya, liwa atau royah. Nah, saya suka ketukar, ya, antara liwa dan royah itu. Jadi bendera, ya, bendera atau panji. Kalau dalam peperangan
Itu pokoknya antara dua itulah, antara liwa dan rayah. Nah, kemudian juga hijabah, pemegang kunci Ka'bah, dan siqayah. Nah, penyedia, dan jadi mereka menyediakan air minum dan makanan dan dibagikan kepada para jamaah haji. Jamaah haji ini yang peninggalan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, mereka terbiasa beribadah ke Ka'bah. Ya, ibadah haji lah mengenai nama. Cuma lama sudah mulai menyimpang gitu ya. Tapi milah Ibrahim itu terus dipertahankan. Milah itu ajaran Nabi Ibrahim ya. Nah, bahkan sebagian dari bangsa Quraisy itu masih ada yang mengikuti milah Ibrahim dalam peribadatannya juga. Jadi mereka meninggalkan menyembah berhala. Jadi tidak semua Quraisy ya. Ada beberapa orang yang mereka nggak percaya kepada berhala-berhala tersebut dan mereka tidak mau menyembah berhala tersebut. Tapi mereka menyembah Allah, tata caranya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kumaha carana bukan apa. Itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad pun sebelum diangkat menjadi nabi terbiasa juga melakukan ibadah dengan tata cara dengan milah Ibrahim. Nah, dan tidak ada sejarah pun yang mencatat bahwa ibunda beliau dan ayahandanya adalah penyembah berhala. Ya, jadi apa yang dianut milah Ibrahim. Ya. Kalau kakeknya jelas Abdul Muthalib itu, ya bahkan ketika Ibrahim itu dilahirkan dan mereka harus menyembah jadikan korban gitu ya, dikorbankan, diundi namanya Abdullah lagi. Akhirnya mereka diganti dengan 10 ekor unta. Nah itu bapaknya, kakeknya. Tapi kalau ayahanda beliau Abdullah, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau menyembah berhala. Ya. Dan juga ibundanya Aminah itu tidak ada yang meriwayatkan, tidak satu pun riwayat mereka menyembah berhala. Jadi mengikuti milah Ibrahim. Jadi dipelihara gitu ya. Nah, karena anak mereka berdoa nanti akan menjadi nabi, maka orang tuanya dipelihara. Allah pelihara dari menyembah berhala. Beda dengan kakek, dengan nenek moyangnya seperti itu. Baik, nah salah satu posisi yang paling penting dan terhormat itu adalah siqayah. Dan ini jatuh kepada Abu Manaf, dan Abu Manaf itu kepada Hashim, dan kepada Abdul Muthalib dan kepada Al-Abbas. Nah, jadi mereka kalau ada kafilah haji itu, mereka lah yang bertanggung jawab dan berwenang. Tidak boleh bangsa lain, kabilah lain tidak boleh ikut campur. Nah, jadi harus mereka. Ini adalah suatu yang sangat terhormat, sangat mulia. Baik, berikutnya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang menurut riwayat yang masyhur tadi disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April. Ada yang menyatakan tanggal 22. Ya. Tahun 500, maaf ini salah ketik, 571 bukan 521. 571 atau mengatakan 570. Di kampung Bani Hashim, ya, kota Makkah Al-Mukarramah. Ya, beliau dilahirkan dalam keadaan lahir. Nah, kenapa nanti lahir ini ada ibrohnya, ya, pelajaran kenapa beliau lahir dalam keadaan yatim. Karena mereka nanti ketika berdakwah tidak ada pendukung, tidak ada, ya pokoknya dalam keadaan kesulitan, tertekan, ya, ditindas, diintimidasi. Akhirnya kemudian hanya menyambut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tidak kepada yang lain-lain. Itu anak yatim kan gitu ya. Mereka sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah, perlindungan seorang ayah, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya kan sok geluwut itu pasien segala macam gitu. Ya, akhirnya kemudian mengadukan ke bapaknya. Nah, beliau tidak punya ayah, jadi kemana deh kan gitu. Nah, ini diantaranya. Baik. Nah, nama Nabi Muhammad. Nah, beliau berkata, sesungguhnya aku memiliki nama, jadi beberapa nama. Jadi banyak nama beliau itu ya. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi, yang menghapus dosa, menghapus kesalahan, menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Aku diutus Allah untuk menghapus kekufuran. Aku adalah Hasyir, sang penghimpun yang menghimpun seluruh bangsa sehingga kemudian menjadi satu persaudaraan Islam. Nah, aku mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku dan aku adalah Aqib.
Aqib ini bermakna uh, khatamun nabiyyin, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ada juga mengatakan beliau adalah khatib, ya, al-khatib, penutup para nabi. Ada juga muqaffa. Muqaffa adalah yang memuliakan. Seorang budak tidak ada makna, tidak ada harga, tidak dihargai di bangsa mereka itu. Oleh Rasulullah SAW diangkat, ya, dimuliakan. Contohnya Bilal, nah, memiliki posisi terhormat sebagai muadzin, itu yang paling mulia. Dan seterusnya ada beberapa nama-nama yang lainnya. Ada juga kemudian dikatakan bahwa beliau namanya Toha, sehingga ada salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, dan ada juga ala Yasin. Jadi Yasin juga bagian dari panggilan Nabi Muhammad, seperti itu. Dan juga disebut juga ketika beliau memiliki putra diberi nama Al Qasim, maka panggilan beliau juga Abdul Qasim, bapaknya Qasim, seperti itu. Ayat Pak Qasim jadi. Nah, baik, ini tentang nama beliau ya. Nah, ibrohnya tadi sudah disampaikan beberapa ya tentang apa namanya. Ini saya ngetiknya belum selesai, ya, jadi tadi begadang. Baik, nah berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad dan juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan peristiwa kelahiran beliau, kemudian kita memperingatinya. Nah, sehingga ada salah seorang guru saya dulu ketika beliau belajar di Timur Tengah, ya Timur Tengah mazhabnya itu kan di Saudi Arabia itu ini Ahmad ya, mazhab Hanbal, Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Hambali. Dan di sana otomatis tidak ada peringatan Maulid Nabi. Dan juga di beberapa apa namanya mazhab yang lain juga tidak melakukan peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau di Arab, negara-negara Arab, di Emirat, kemudian di beberapa wilayah yang lainnya itu ada pembacaan berjanji, ya, kitab-kitab berjanji, dan di kitab yang lainnya juga ada. Tapi biasanya mereka tidak membacanya di masjid, jadi tempat-tempat tertentu lah. Bahkan ini jadi pertunjukan seni budaya, karena memang berjanji itu adalah karya seni, ya, karya sastra. Nah, jadi kalau kita berjanji, kita mengkaji sirah. Kenapa saya tidak memasukkan kitab berjanji sebagai referensi? Karena kalau kita kajian itu harus dari kitab-kitab yang jelas referensinya, dan kitab berjanji itu tidak ada referensinya. Walaupun beberapa yang ditulis itu sebagian benar. Contohnya misalnya, saya tidak apa namanya, mungkin ada juga yang percaya, tapi kalau saya ini masalah bagian dari akidah. Contohnya, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, nah hadara fi lailati maulidi, nah di situ disebutkan Asiyah wa Maryam, nah, dalam kitab berjanjinya. Nah, hadir pada malam kelahiran Nabi Muhammad Asiyah dan Maryam. Asiyah hidup sekian ribu tahun sebelum Muhammad lahir. Maryam hidup kira-kira 600 tahun, ya 570 sekian. Ya, Nabi Isa ini kan lahirnya 570-an. Ya, pokoknya kelahiran Nabi Isa seperti itu, sebelum Rasulullah. Tahun 0 Masehi gitu ya. Nah, tapi dinyatakan hadir pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Secara akidah ya. Ini orang yang sudah meninggal. Itu kan kita meyakini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini sebenarnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita meninggal, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita di dunia sudah selesai. Ya, urusan kita di dunia sudah selesai. Jadi kalau ada kita ketemu dengan orang yang sudah meninggal, itu qarin, jin. Ya, itu jin. Bukan kita, bukan orang yang sudah meninggalnya. Kalau ada yang kesurupan, sampai ditanya menyebut nama seseorang, orang yang sudah meninggal, jadi dia jadi jin kemudian masuk ke tubuh seseorang. Ini sebetulnya bagaimana caranya jin itu menyesatkan umat Islam, sehingga umat Islam percaya bahwa orang yang sudah meninggal kalau matinya kecelakaan, dia mati penasaran, sehingga itu kemudian marakayangan, sok ngajung jurigan, jadi ririwah.
Kalau ada seorang ibu yang melahirkan dan kemudian meninggal, nah, di film-film non Suzananya bahalatnya. Nah, jadi atau ada lagi yang beranak dalam kubur. Nah, sehingga kemudian jadi juri. Nah, jadi menakut-takuti warga gitu. Padahal seorang wanita, seorang ibu meninggal itu ketika melahirkan syahid. Ya, kalau dia Muslim, dia mukmin, dia syahid. Meninggal ketika melahirkan. Yang namanya syahid berarti dia masuk masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan Allah yang mengurusnya. Para malaikat itu berlomba-lomba mengangkat arwah yang syahid itu kan. Sudah selesai urusan di dunia. Nah, ini disebutkan bahwa Asiyah dan Maryam hadir datang dan jadi para jisnah. Ini secara akidah, ini menurut saya bertentangan. Saya tanya kepada para guru-guru saya dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Nahdiyin, NU, dari kalangan yang lain-lainnya juga sama. Ya. Saya belajar fikih, ada guru saya dan beliau masih hidup sampai sekarang gitu. Kepada guru-guru dari Nahdiyin juga, karena latar belakang saya juga Nahdiyin, NU, gitu ya. Dan kemudian saya juga belajar kepada fikih kepada ulama dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan diantara sekarang masih ada, ya, masih hidup beliau. Nah, kemudian pada sekarang jadi profesor dari kalangan Persis Persatuan Islamnya, Profesor Abdurrahman. Itu beliau salah seorang guru saya tentang fikih dan juga masalah-masalah akidah seperti itu. Tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan ketika seseorang sudah meninggal dan kemudian arwahnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan dia menunggu di alam barzakh gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang mati penasaran dan kemudian melakukan sesuatu apapun di dunia seperti itu. Jadi kalau ada hal yang demikian, itu ada jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal dan mereka berusaha untuk menyesatkan umat Islam seperti itu. Itu diantaranya. Maka ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW itu disebutkan, saya lupa, ada yang jadi parajinya, ya, jadi paraji, parajinya buraji gitu ya. Bidannya itu adalah seorang wanita dari kalangan Bani Hashim, dan itu dia yang biasa membantu ketika ada seorang wanita yang melahirkan. Namanya saya lupa ya, nanti kita buka lagi di kitabnya. Kayaknya saya bawa kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah karya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ya seperti itu. Berikutnya tadi ketika berbicara tentang Maulid Nabi, ada seorang guru saya ketika di kuliah di Timur Tengah dan kemudian mengajak ketika liburan, mengajak gurunya, salah seorang guru beliau itu ke Indonesia, dan pada saat bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal biasa kita banyak acara-acara peringatan Maulid Nabi. Diajaklah gurunya ini menghadiri majelis tersebut. Gurunya mengatakan, wah ini bidah, gak ada zaman Nabi, tidak dicontohkan. Wah, berbagai macam dalil-dalil keluar semuanya. Ya Syekh, gak usah berdalil lah orang itu. Ayo orang kali itu, orang silaturahim lah gitu ya. Orang silaturahim lah ke umat Islam lagi berkumpul dan mereka datang. Nah, kebetulan momennya adalah pas pada saat peringatan Maulid Nabi. Syekh ini datang dari situ duduk. Nah, dia memperhatikan seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi tadi. Dari pembukaan oleh MC, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian sambutan dari pejabat dan juga tokoh masyarakat, tokoh ulama. Di situ kemudian akhirnya ada baca salawat, ya, ada yang pakai duf atau alat musik pukul itu, ya, rebana. Terus ada juga yang tidak baca salawat, baca salam pada Rasulullah SAW, dan kemudian setelah itu ada tabligh, ya, ada ceramahnya. Setelah itu makan-makan. Ya Syekh, setelah beres itu, ayo kita pulang. Ya nih, aina maulid? Mana maulidnya? Dia nanya, mana maulidnya? Ya ini rangkaian acara ini maulid. Laisa maulid, hadza maulid, ini hadza ta'lim. Ini ta'lim ini. Jadi mereka mengatakan maulid bid'ah, ternyata ketika datang, wah ini ta'lim atau cuma memanfaatkan momen peringatan maulid Nabi. Ya. Di orang itu biasanya, walaupun ada yang baca berjanji atau baca yang lainnya gitu ya, isinya apa?
Salawat, ya, bacaan salawat, bacaan salam pada Rasulullah SAW, walaupun memang ada beberapa kalimat yang kurang pas. Kalau di itu kan asyaqal badru alaina bil saniyati dan seterusnya, ya. Atau juga kalimat-kalimat anta nurun fauqa nur gitu ya. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kan biasa kalau orang memuji itu kan dengan pujian-pujian yang hebat-hebat kalimatnya kan ya gitu ya. Nah, seolah-olah bahwa kalimat kalau diterjemahkan secara seperti itu seolah-olah ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tapi ini adalah kalimat syair, beda dengan kalimat biasa. Yang namanya syair, penghormatan terhadap seseorang memang kalimatnya begitu. Jadi bukan hal-hal yang berbau syirik. Nah, jadi harus ada tafsirnya ini. Jadi tafsir kitab Al-Janji atau tafsir kitab-kitab maulid seperti itu. Sudah ada penjelasannya. Nah, jadi seluruh rangkaian acara peringatan maulid yang biasa kita lakukan ternyata berbeda dengan yang difahami oleh orang yang mengatakan maulid bid'ah. Kenapa? Mereka kebiasaannya peringatan-peringatan maulid itu bukan seperti kita. Nah, kita mah ya tabligh akbar, ayat taklim, ayat kajian, ayat ya terakhir ada makan-makan kalau ada ayat masih kebuli juga tanda catat. Ya seperti itu. Tapi mereka mengatakan maulid bid'ah. Ternyata ketika hadir mana ya? Tidak ada yang bid'ahnya. Ya. Nah, jadi kalau disebut muludan ya berarti pengajian pada bulan Mulud ya. Rajaban berarti pengajian pada bulan Rajab dan seterusnya. Jadi seperti itu kita mencoba memahami secara keseluruhan. Jadi pahami dulu baru kemudian hukumnya apa? Kita definisikan dulu. Pahami dulu secara keseluruhannya secara benar, baru setelah kita tahu oh ini hukumnya begini. Yang namanya taklim, yang namanya kita pengajian, yang namanya tabligh akbar dan segala itu ada taklim, ada ilmu di situ, ada zikir di situ, ada disebutkan nama Allah di situ, ada bacaan Al-Quran, ada silaturahimnya, dan semua kebaikan-kebaikan ada di situ. Dan ini adalah bagian dari budaya, ya dari budaya adat istiadat. Kalau ini dianggap sebagai ibadah, jadi mau kudu kieu, lamun teu kieu teu sah, dosa hukumna. Nah, itu baru bid'ah kalau sudah begitu. Nah, jadi diatur harus begini, pakai bajuna kudu kieu, lamun teu sah, bacanya begini, kalau enggak tidak sah, kalau tidak dosa. Nah, yang sudah menyatakan begitu, itu baru bid'ah. Tapi kalau apa yang biasa kita lakukan tidak ada masalah kan? Alhamdulillah gitu. Di situ tidak ada unsur syiriknya, di situ tidak ada pelanggaran terhadap syariahnya, di situ tidak ada hal-hal yang ya di luar Islam gitu ya. Nah, kalau peringatan-peringatan misalkan seseorang memperingati kelahirannya, Rasulullah pun memperingati kelahiran beliau. Contohnya Rasulullah melaksanakan membiasakan saum hari Senin dan hari Kamis. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau saum pada hari Senin? Hari Senin adalah hari kelahiran. Jadi Rasulullah SAW saum pada hari kelahiran beliau. Cuma tidak dirayakan, tidak ada perayaan, tidak ada apa-apa makan-makan saja, tapi dengan ibadah. Jadi itu buat bagian Rasulullah sebenarnya menghargai hari kelahiran beliau, cuma dengan beribadah dengan saum. Terus jadi sunnah buat kita. Ketika kita pada hari Senin dan hari Kamis kita saum, itu sunnah buat kita. Tapi bukan berarti bahwa lamun orang dilahirkan hari Senin atau hari Selasa berarti orang saum hari Selasa. Nah, itu bukan sunnah begitu. Itu hanya berlaku untuk Rasulullah. Hanya berlaku untuk Rasulullah dan kemudian menjadi sunnah buat umat beliau, termasuk kita. Jadi kita Senin, Kamis saum itu adalah pada awalnya Rasulullah memang karena itu hari kelahiran beliau, tapi sebagai sunnah buat kita. Jadi kita memahami tentang sunnah, tentang bid'ah segala macamnya secara benar. Nah, kalau bicara tentang bid'ah, ada buku yang sangat bagus, sangat tebal, karya Asyuyuti, Imam Asyuyuti, Al-Mu'tasom. Nah, Al-Mu'tasom, Al-I'tisam. Al-I'tisam itu menjelaskan tentang definisi bid'ah dan macam-macam bid'ah itu apa. Jadi ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah, dan ada yang lain-lainnya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita terlalu gampang memvonis seseorang ahli bid'ah. Nah, sehingga kemudian disebutlah sebagai abu aja, ahli bid'ah dan jamaah.
Seperti itu. Dia mengklaim aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Persis Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semua umat Islam di Indonesia kecuali Qadiani, Ahmadiyah itu bukan. Syiah itu bukan Ahlus Sunnah. Ya, terus ada ajaran-ajaran yang lainnya, Islam Jamaah yang sekarang LDI itu bukan Ahlus Sunnah. Karena itu sudah akidahnya sudah berbeda. Tapi semua umat Islam dan kita semuanya ini adalah sunnah, dan itu insya Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa dialah yang selamat dan masuk surga insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita nanti di surga Jannatul Naim. Amin. Hatur nuhun karena peratosan anak, mudah-mudahan menjadi manfaat khususnya buat saya pribadi. Itu sudah waktunya, sudah jam 6:04. Saya tanya jawab atau cekap wahid? Kan? Langsung doa. Baik, jamaah sekalian, hapunten kasadayana karena pembahasan kita ternyata memang lebih jam 6 karena ada beberapa yang tadi disampaikan tadi. Karena itu suatu menurut saya sangat penting, karena jangan sampai kita salah paham terhadap Maulid Nabi. Jadi kita paham apa itu Maulid Nabi. Dan ini tentang kajian sirah tentang Maulid Nabi tadi belum selesai, baru pada kelahiran beliau. Nanti setelahnya ada lagi yang lain. Baik, nanti insya Allah kita di lain kesempatan akan kita lanjutkan. Dan kita menutup majelis kita, pertemuan kita pada hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa rafahinil hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan akan membuka kita semua. Selanjutnya kepada para jamaah silakan untuk menikmati jawaban dari para pembicara. Silakan.